Analisis subsequent event, kasus manipulasi laporan keuangan PT Wana Arta Life. Pengertian subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan yang menjadi bukti audit untuk mencapai tujuan pemeriksaan berdasarkan prosedur audit yang digunakan. Menurut PSAK No. 8, subsequent event ada dua tipe. Tipe 1, adjusting event. Event yang memberikan bukti atas kondisi yang sudah ada pada akhir periode pelaporan atau harus adanya penyesuaian. Kedua, non-adjusting event. Event yang sepenuhnya terjadi setelah tanggal neraca atau tidak perlu penyesuaian, namun hanya mengungkapkan laporan keuangan. Sebelum masuk ke analisis, kita perlu mengetahui penyebab kasus PT Wana Arta Life. Kasus ini diawali dengan adanya manipulasi laporan keuangan oleh manajemen sehingga kondisi perusahaan terlihat lebih baik dari keadaan sebenarnya. Selain itu, perusahaan mengalami masalah solvabilitas karena investasi yang beresiko tinggi, diperparah oleh lemahnya tata kelola perusahaan serta kegagalan auditor dalam mendeteksi manipulasi. Akibat dari penyebab tersebut, ditemukan beberapa peristiwa penting setelah periode pelaporan, yaitu yang pertama, OJK mencabut izin usaha PT Wana Arta Life pada 5 Desember 2022 karena perusahaan tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas. Yang kedua, ditemukan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga kondisi keuangan tampak lebih baik dari kondisi sebenarnya. Yang ketiga adalah pada tahun 2023, OJK mencabut izin akuntan publik dan kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan karena dinilai gagal mendeteksi manipulasi laporan keuangan. Pada slide selanjutnya yaitu membahas klasifikasi subsequent event, jenis peristiwa adjusting event tipe 1. Alasannya yaitu manipulasi laporan keuangan sebenarnya telah terjadi sebelum tanggal laporan keuangan, sedangkan pengungkapan dan sanksi dari OJK baru diketahui setelah periode pelaporan. Menurut PSAK 8, apabila suatu kejadian memberikan bukti bahwa kondisi tersebut sudah ada pada tanggal neraca, maka kejadian tersebut merupakan adjusting event dan laporan keuangan harus disesuaikan. Dalam kasus Wana Arta Life, sanksi OJK hanya menjadi bukti bahwa laporan keuangan sebelumnya memang telah disajikan secara tidak wajar akibat manipulasi. Dampak terhadap laporan keuangan. Setelah mengetahui bahwa kasus PT Wana Arta Life termasuk adjusting event, maka peristiwa tersebut memberi dampak langsung terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan. Dampak yang pertama adalah perusahaan harus melakukan koreksi terhadap aset investasi. Hal ini karena sebagian aset investasi yang sebelumnya dilaporkan ternyata tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya akibat adanya manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, nilai aset harus disesuaikan agar sesuai dengan kondisi real perusahaan. Dampak yang kedua adalah perusahaan harus mengakui seluruh kewajiban secara benar, khususnya kewajiban kepada para pemegang polis. Dalam kasus ini, perusahaan mengalami gagal bayar dalam jumlah yang sangat besar. Jika kewajiban tersebut tidak diakui secara penuh, maka laporan keuangan akan memberikan informasi yang menyesatkan bagi investor, kreditur, maupun masyarakat. Selanjutnya, perusahaan juga harus memperbaiki penyajian tingkat solvabilitas atau risk-based capital atau RBC. Solvabilitas merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Karena kondisi keuangan yang sebenarnya jauh lebih buruk daripada yang dilaporkan, maka tingkat solvabilitas harus dihitung kembali sesuai keadaan yang sebenarnya. Selain itu, perusahaan juga wajib mengungkapkan adanya resiko gagal bayar kepada para pemegang polis. Pengungkapan ini penting agar seluruh pengguna laporan keuangan memahami risiko yang dihadapi perusahaan dan dapat mengambil keputusan secara tepat. Apabila seluruh kesalahan tersebut terbukti bersifat material, maka perusahaan harus melakukan restatement atau penyajian kembali laporan keuangan.
Restatement dilakukan agar laporan keuangan yang diterbitkan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, dampak utama dari subsequent event dalam kasus ini adalah perlunya penyesuaian laporan keuangan agar informasi yang disajikan menjadi lebih transparan, andal, dan dapat dipercaya oleh seluruh pengguna laporan keuangan. Tujuan audit subsequent event. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dilakukannya audit terhadap subsequent event. Tujuan yang pertama adalah memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Auditor harus memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang terlewat sebelum laporan audit diterbitkan. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi adanya salah saji material. Salah saji material merupakan kesalahan atau kecurangan yang dapat mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan. Dalam kasus PT Wana Arta Life, manipulasi laporan keuangan merupakan salah saji material yang seharusnya dapat dideteksi melalui prosedur audit yang memadai. Selanjutnya, auditor juga harus mengevaluasi dampak peristiwa tersebut terhadap kelangsungan usaha atau going concern perusahaan. Auditor perlu menilai apakah perusahaan masih memiliki kemampuan untuk menjalankan operasionalnya dalam waktu yang akan datang. Pada kasus Wana Arta Life, kondisi gagal bayar dan rendahnya solvabilitas menjadi indikator bahwa terdapat keraguan terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Selain itu, audit subsequent event juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam PSAK 560 mengenai subsequent event. Standar ini mengatur bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk memperoleh bukti audit mengenai peristiwa yang telah terjadi setelah tanggal laporan keuangan hingga tanggal laporan auditor diterbitkan. Tujuan terakhir adalah melindungi tanggung jawab auditor agar tidak menerbitkan opini audit yang menyesatkan. Apabila auditor mengabaikan peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca, maka opini audit yang diberikan bisa menjadi tidak tepat dan berpotensi merugikan investor, kreditur, maupun masyarakat. Oleh karena itu, audit subsequent event memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta memastikan bahwa opini auditor benar-benar didasarkan pada informasi yang lengkap dan akurat. Selanjutnya, prosedur audit yang seharusnya dilakukan oleh PT Wartana Life. Yang pertama yaitu inquiry kepada manajemen, menanyakan kondisi solvabilitas, investasi, dan kemampuan perusahaan dalam membayar klaim. Kedua, review laporan interim, membandingkan kondisi keuangan setelah tanggal neraca dengan laporan sebelumnya untuk melihat adanya penurunan kinerja. Yang ketiga, review notulen rapat direksi dan komisaris, yaitu mengetahui apakah terdapat pembahasan mengenai gagal bayar, masalah investasi, atau kesulitan likuiditas. Yang keempat, memeriksa transaksi besar, yaitu dengan menguji investasi saving plan, pengelolaan dana investasi, dan pembayaran klaim. Yang kelima, konfirmasi kepada penasihat hukum, yaitu memastikan adanya gugatan hukum atau investigasi dari regulator. Yang keenam, evaluasi going concern, yaitu menilai apakah perusahaan masih mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang terakhir, meminta surat representasi manajemen, yaitu memastikan seluruh subsequent event telah diungkapkan kepada auditor. Kesimpulan auditor. 1. Peristiwa pada PT Wana Arta Life merupakan adjusting event atau tipe 1. Kedua, manipulasi laporan keuangan telah terjadi sebelum tanggal neraca. Sedangkan, sanksi OJK hanya mengungkap kondisi yang sudah ada. Ketiga, laporan keuangan seharusnya disesuaikan agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Keempat, auditor seharusnya melakukan prosedur subsequent event secara memadai untuk mengidentifikasi manipulasi tersebut. Yang kelima, kegagalan auditor dalam mendeteksi salah saji material menyebabkan OJK menjatuhkan sanksi kepada AP atau akuntan publik dan KAP atau kantor akuntan publik yang mengaudit PT Wana Arta Life. Oke, sekian. Terima kasih.